Di sebuah kota kecil, hiduplah seorang lelaki tua bernama Pak Hamid. Usianya sudah mendekati 60 tahun. Walaupun jika dilihat dari luar tubuhnya mulai rapuh dimakan usia, namun semangat hidupnya tak pernah padam. Seolah-olah ada jiwa muda yang masih bersemayam di dalam raganya yang makin menua. Setiap pagi, dia bangun dari tempat tidurnya yang sederhana, merapikan sarung yang selalu menjadi temannya di malam-malam dingin, lalu menuju ke dapur kecil di rumah kontrakannya. Sarapan seadanya sudah menjadi kebiasaan Pak Hamid sehari-hari. Secangkir teh hangat dan sepiring nasi sisa kemarin menjadi penopang tenaganya sebelum memulai hari yang penuh dengan perjuangan. Rutinitas Pak Hamid tak banyak berubah selama bertahun-tahun. Selepas istrinya, Bu Mariam, meninggal dunia, ia terpaksa harus mengurus dirinya sendiri. Pekerjaannya sebagai pemulung di sekitar kampung adalah satu-satunya sumber penghasilan. Dengan kantong kain lusuh yang selalu dibawanya, Pak Hamid berkeliling mengumpulkan barang-barang bekas yang masih memiliki nilai jual. Di dalam hatinya, Pak Hamid sering mengenang masa mudanya, ketika ia dan Bu Mariam berjuang membesarkan anak mereka satu-satunya, yakni Jaka. Mereka berharap Jaka tumbuh menjadi anak yang baik, bisa memberikan kebanggaan di masa tua. Tapi pada kenyataannya kehidupan tidak selalu berjalan sesuai rencana. Jaka, anak yang sangat mereka cintai, anak yang selalu mereka rawat dengan penuh kasih sayang, kini hanya menjadi bayangan kelam di benak Pak Hamid. Bayangan yang selalu menghantui setiap langkah dalam sisa-sisa hidupnya. Meskipun Pak Hamid dan Bu Mariam membesarkan Jaka dengan segala keterbatasan, tapi mereka berdua selalu bekerja keras untuk menyekolahkan Jaka. Meskipun terkadang harus berhutang agar anaknya bisa mendapatkan pendidikan seperti anak-anak pada umumnya, namun, seiring bertambahnya usia, Jaka semakin sulit diatur. Pengaruh teman-teman yang buruk dan lingkungan yang keras membentuknya menjadi sosok yang tidak pernah diinginkan oleh kedua orang tuanya. Ketika menginjak usia remaja, Jaka mulai terlibat dalam perkelahian dan hal-hal negatif lainnya. Awalnya, Pak Hamid dan Bu Mariam masih berharap jika suatu saat Jaka bisa berubah menjadi lebih baik. Mereka sering menasehati dengan sabar dan penuh pengertian. Akan tetapi bukannya mendengarkan, Jaka malah semakin keras kepala. Puncaknya adalah ketika Jaka dewasa. Tanpa memikirkan perasaan kedua orang tuanya, dia memutuskan untuk menjadi preman kampung dan sering memalak orang-orang yang lewat. Bahkan dia tak segan untuk meminta uang pada orang tuanya untuk membeli rokok dan minuman keras. Pak Hamid sering melihat istrinya menangis di malam hari, memikirkan nasib Jaka yang tak kunjung berubah. Hingga suatu hari, stres yang terus-menerus akhirnya merenggut nyawa Bu Mariam. Pak Hamid merasa sangat terpukul. Tidak hanya kehilangan istrinya, tetapi juga kenyataan bahwa ia memiliki anak yang tak pernah berbakti. Sejak itu, Pak Hamid hidup dalam kesunyian. Terasing dari anak yang dulu begitu ia sayangi, keadaan menjadi semakin buruk setelah kepergian Bu Mariam. Jaka, yang seharusnya menjadi penopang hidup Pak Hamid di usia tuanya, malah dengan tega mengusir ayahnya itu dari rumah. Lebih baik kau pergi dari rumah ini. Keberadaanmu hanya akan menjadi beban dalam hidupku. Teriak Jaka. Hal ini dipicu oleh Pak Hamid yang menolak memberikan uang untuk kebiasaannya membeli minuman keras. Pak Hamid hanya bisa diam, menahan air mata yang sudah lama tak ia tumpahkan. Dengan hati yang hancur, pria tua itu pun terpaksa meninggalkan rumah yang penuh kenangan bersama almarhum istrinya. Pak Hamid tak punya tempat tujuan. Ia hanya berjalan tanpa arah, dengan kantong kain yang selalu menemaninya. Hari-hari berikutnya dihabiskannya dengan memulung, berharap bisa bertahan hidup dengan menjual barang-barang bekas yang ia kumpulkan. Tak ada lagi yang ia miliki selain kenangan dan tubuh yang semakin menua. Namun ia tak boleh menyerah begitu saja pada dunia yang kejam ini. Suatu pagi, di tengah aktivitasnya memulung di dekat taman kota, Pak Hamid mendengar suara tangisan anak yang cukup keras. Dari jarak beberapa meter, terlihat seorang wanita muda yang tengah menggendong bocah laki-laki berusia sekitar 5 tahunan. Bocah itu meronta-ronta, menangis sejadi-jadinya, dan terus berusaha melepaskan diri dari pelukan si wanita. Pak Hamid memperhatikan dari kejauhan, dan ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Meski wanita itu berusaha menenangkan dengan senyuman dan berkata kepada para pejalan kaki bahwa anaknya hanya sedang tantrum karena menginginkan sesuatu. Namun Pak Hamid tak bisa menghilangkan kecurigaannya. Tangisan bocah itu terdengar seperti tangisan ketakutan, bukan sekadar rengekan anak kecil yang sedang merengek meminta sesuatu. Dengan keberanian yang muncul tiba-tiba, Pak Hamid mendekati wanita tersebut. "Bu, turunkan anak itu. Dia pasti ketakutan," ucapnya dengan suara serak namun penuh ketegasan. Wanita itu tersenyum canggung. "Anak saya memang begini, Pak. Nanti juga diam sendiri." Namun,
Insting Pak Hamid tidak bisa dibohongi. Dia merasa bahwa bocah itu dalam bahaya. "Tolong, tangkap wanita ini. Dia penculik anak." Teriaknya dengan suara terengah-engah, seketika teriakan Pak Hamid membuat keributan di sekitar taman. Para pejalan kaki yang awalnya hanya menonton pun mulai tersadar. Dan seorang pemuda dengan sigap menahan wanita tersebut sebelum ia sempat melarikan diri, cepat telepon polisi setempat. "Aku akan menahan wanita ini sebisa mungkin. Dan tolong bawa anak ini ke tempat yang lebih aman." Teriak pemuda itu pada keramaian. Tak lama, polisi akhirnya datang dan wanita itu berhasil diamankan. Bocah tersebut akhirnya bisa kembali ke pelukan ibunya yang sudah panik mencarinya ke sana kemari. Ibu bocah tersebut sangat berterima kasih kepada Pak Hamid dan pemuda yang menolong. Sebagai bentuk rasa syukur, dia memberikan masing-masing cek senilai 50 juta rupiah kepada Pak Hamid dan pemuda. Awalnya si pemuda pemberani menolak dengan pemberian yang sangat banyak itu, namun ibu dari anak itu terus memaksa. Sementara itu, Pak Hamid merasakan kepuasan batin yang sudah lama hilang. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia merasa hidupnya kembali berarti. Pemuda itu melihat ke arah Pak Hamid dengan tatapan iba. Lalu ia bertanya mengapa Pak Hamid masih harus bekerja memulung di usianya yang sudah senja. Pak Hamid pun menceritakan kisah hidupnya pada pemuda itu. Setelah mendengar kisah hidup Pak Hamid, pemuda itu merasa tersentuh dan menawarkan pekerjaan sebagai sopir di rumahnya. Bahkan ia juga bersedia untuk menemaninya membuat SIM. Pak Hamid, yang masih memiliki kemampuan mengemudi, menerima tawaran itu dengan hati yang penuh syukur. Sejak saat itu, kehidupan Pak Hamid perlahan berubah. Dia tinggal di rumah pemuda tersebut dan diperlakukan seperti keluarga sendiri. Pemuda itu memperlakukan Pak Hamid dengan hormat, seakan-akan pria tua itu adalah ayah kandungnya. Bagi Pak Hamid, hidup di hari tua yang penuh kasih sayang seperti itu adalah anugerah tak terduga di tengah penderitaannya selama ini. Tentang Jaka, Pak Hamid tak lagi tahu kabarnya. Namun, dia sudah memutuskan untuk melepaskan segala dendam dan rasa sakit hati. Bagi Pak Hamid, hidup terus berjalan, dan dia memilih untuk mengisi sisa hidupnya dengan damai, tanpa dibebani masa lalu yang kelam. Pak Hamid mulai menyesuaikan diri dengan rutinitas barunya. Pekerjaan sebagai sopir pribadi tidak hanya memberikan kestabilan finansial, tetapi juga rasa kebanggaan dan kepuasan yang sudah lama hilang. Dia mengemudikan mobil dengan hati-hati, memastikan setiap perjalanan berjalan lancar, dan berusaha menjadi sopir yang dapat diandalkan di rumah pemuda tersebut, yang diketahui bernama Arif. Pak Hamid merasa dihargai. Arif memperlakukan Pak Hamid dengan penuh penghormatan. Ia sering mengajaknya berbincang dan berbagi cerita tentang kehidupan. Setiap malam, mereka duduk bersama di ruang tengah, menikmati makan malam sederhana, dan berbicara tentang berbagai topik. Ini adalah kehidupan yang berbeda dari hari-hari kelam yang pernah dialami Pak Hamid. Pak Hamid merasa seperti menemukan kembali bagian dari dirinya yang hilang. Ia juga mulai berbaur dengan anggota keluarga Arif yang lainnya. Pak Hamid merasa terhubung dengan mereka, seolah mereka adalah keluarga yang selama ini ia rindukan. Kadang-kadang, saat keponakan-keponakan Arif bermain di sekitar rumah, Pak Hamid merasa seperti kembali ke masa lalu ketika Jaka masih kecil. Penuh harapan dan kebahagiaan, suatu sore, Pak Hamid duduk di teras rumah, memandangi taman yang hijau dan rapi. Kenangan tentang Bu Mariam dan Jaka muncul kembali, membawa rasa hangat sekaligus pedih. Dia sering merenung, bertanya-tanya apakah ada cara lain yang bisa dia lakukan untuk membantu anaknya yang kini terasing dari hidupnya. Namun nyatanya pria tua seperti dirinya tak mampu berbuat banyak selain berdoa. Suatu hari, saat Pak Hamid sedang membersihkan mobil di garasi, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu rumah. Ternyata, seorang wanita datang, membawa sebuah amplop berisi surat dan beberapa barang pribadi yang dulunya milik Pak Hamid. Wanita itu menjelaskan bahwa dia adalah salah satu anak dari tetangga lamanya yang menemukan barang-barang tersebut ketika rumah Pak Hamid yang lama dibongkar untuk renovasi. Pak Hamid membuka amplop tersebut dengan penuh rasa penasaran. Di dalamnya, terdapat surat-surat lama, foto-foto keluarga, dan beberapa benda yang penuh kenangan. Di antara barang-barang tersebut, ada sebuah foto lama Jaka ketika masih kecil. Bersama Pak Hamid dan Bu Mariam. Tak hanya itu, wanita itu juga membawa berita mengejutkan. Ia mengatakan bahwa Jaka pernah berniat mencari ayahnya beberapa tahun ke belakang. Jaka yang kini hidup dalam kondisi buruk dan penuh kesulitan, merasakan penyesalan mendalam dan ingin memperbaiki hubungan dengan ayahnya. Namun dia terlalu malu dan merasa bersalah untuk menyusul ayahnya ke tempat tinggal barunya. Setelah membaca surat-surat tersebut, Pak Hamid merasa tak karuan.
Rasa sakit akibat pengusiran dan kehilangan istri tercinta belum sepenuhnya hilang, namun ada sebuah dorongan dalam dirinya untuk memberikan kesempatan kedua bagi anaknya. Setelah wanita itu kembali, Pak Hamid menceritakan semuanya kepada Arif. Dengan penuh rasa empati, Arif mendukung keputusan Pak Hamid ke depannya, apapun itu. Ia bahkan menawarkan bantuan untuk menghubungi Jaka. Mereka akhirnya merencanakan pertemuan dengan hati yang campur aduk, mengingat bagaimana hubungan ayah anak tersebut sebelumnya berakhir. Hari pertemuan tiba. Pak Hamid dan Arif menunggu di sebuah kafe kecil di pinggir kota, tempat yang tenang dan nyaman. Tak berselang lama, Jaka datang dengan tampak cemas. Wajahnya menunjukkan bekas-bekas kehidupan keras yang telah dilaluinya. Ketika mata mereka bertemu, Jaka langsung menangis, merasakan campur aduk antara penyesalan dan kerinduan Pak Hamid, dengan hati yang berat namun penuh kasih, menyambut Jaka. Mereka berbicara panjang lebar tentang masa lalu, saling menceritakan bagaimana hidup mereka telah berubah. Jaka meminta maaf atas segala kesalahan dan berjanji untuk memperbaiki hidupnya. Pak Hamid, meskipun hati masih penuh luka, merasa bahwa memberikan kesempatan kedua mungkin adalah langkah yang benar. Dengan langkah hati-hati, Pak Hamid dan Jaka mulai membangun kembali hubungan mereka. Jaka mulai mencari pekerjaan yang lebih baik dan berusaha untuk tidak mengulang kesalahan masa lalu. Dia tinggal bersama Pak Hamid di rumah Arif, berusaha untuk memperbaiki diri dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Pak Hamid merasa lebih damai, meskipun hubungan dengan Jaka tidak langsung pulih sepenuhnya, melihat usaha anaknya untuk berubah memberi sedikit kebahagiaan. Dia juga merasa berterima kasih kepada Arif dan keluarganya yang telah memberikan dukungan dan kasih sayang yang tulus di hari-hari yang akan datang. Pak Hamid memutuskan untuk tidak hanya fokus pada masa lalu tetapi juga melihat ke depan. Dia mulai terlibat dalam berbagai kegiatan komunitas, mengajarkan anak-anak tentang pentingnya menjaga lingkungan, dan memberikan semangat kepada orang-orang yang membutuhkan. Kehidupan Pak Hamid menjadi lebih berarti dengan adanya kesempatan untuk memberikan sesuatu kembali kepada masyarakat. Jaka, meskipun belum sepenuhnya pulih dari masa lalunya, berusaha untuk mengikuti jejak ayahnya dalam membantu orang lain. Dia bekerja keras, menyisihkan waktu untuk kegiatan sosial, dan berusaha membangun hubungan yang lebih baik dengan orang-orang di sekelilingnya. Dengan cara ini, Pak Hamid akhirnya menemukan kedamaian dalam hidupnya. Walaupun masa lalu penuh dengan luka, masa depan memberikan harapan dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Dalam pelukan keluarga baru dan dukungan teman-teman, Pak Hamid belajar bahwa kehidupan tidak hanya tentang mengatasi kesulitan tetapi juga tentang memberikan dan menerima kasih sayang. Kehidupan Pak Hamid, Arif, dan Jaka kini menjadi contoh bahwa cinta dan pengertian dapat mengubah arah hidup seseorang. Bahkan di tengah-tengah tantangan terbesar, demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.